Halo guys, jumpa kembali dengan saya, di channel bersama alur cerita aja guys. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mengupas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Braveheart 1995. Jadi, tak perlu menunggu lama lagi, mari kita ke alur filmnya. Let's go! Pada abad ke-13, tepatnya tahun 1280, Raja Edward Longshanks Patrick MacBuhan menaklukkan Skotlandia. Peristiwa ini berlangsung setelah kematian Raja Skotlandia, Alexander III, yang tak meninggalkan keturunan yang sah untuk menggantikannya. Di tempat lain, seorang anak kecil bernama William Wallace harus merelakan kepergian ayah dan kakak laki-lakinya untuk memerangi Raja Longshanks yang kejam. Setelah kematian ayah dan kakak lelakinya itu, paman Wallace yang bernama Argyle menjemputnya dan membawanya ke luar negeri Argyle. Sang paman pun membekalinya dengan pendidikan dan berbagai keterampilan selayaknya seorang laki-laki. Bertahun-tahun kemudian, setelah menikahkan putranya, Raja Longshanks memberikan tanah dan hak istimewa kepada para bangsawannya di Skotlandia, termasuk hak istimewa Ius Primae Noctis, yang sangat tidak manusiawi. Sementara itu, Wallace Mel Gibson, yang telah menjadi pria dewasa, kembali ke desanya yang telah hancur. Selain hendak memulai kehidupannya sendiri, Wallace juga berniat menghidupkan kembali cinta lamanya dengan Muron MacLennoch Catherine McCormack yang merupakan kekasih masa kecilnya. Sayangnya, ayah Muron tidak merestui hubungan mereka karena ia lebih menginginkan anaknya menikah dengan seorang pejuang yang melawan para tentara Inggris. Maka, Wallace dan Muron pun menikah secara diam-diam. Namun, kebahagiaan pasangan suami istri baru itu tidak berlangsung lama. Tentara Inggris menyerbu desa tempat mereka berdua berada dan menyebabkan kematian Muron. Kematian Muron itu membuat Wallace mengamuk dan menghabisi semua tentara Inggris yang ada di tempat itu. Tidak sampai di situ, Wallace yang mendendam terhadap kekejaman tentara Inggris mendapat dukungan dari berbagai klan di Skotlandia dan mendeklarasikan perang terhadap Inggris dan Raja Longshanks. Ia pun mulai memimpin orang-orang Skotlandia dalam perlawanan sengit melawan Inggris di desa kelahirannya, mengirim pesan pembangkangan yang kuat kepada Longshanks. Mendengar tentang pergerakan Wallace, Raja Longshanks mengirim putranya, Pangeran Edward, untuk menghentikan Wallace dengan segala cara. Sementara itu, dirinya hendak mengunjungi Raja Prancis untuk mengamankan aliansi antara Inggris dan Prancis. Wallace dan teman setianya, Hamish, memimpin perlawanan rakyat Skotlandia. Di sisi lain, legenda Wallace mulai menyebar, dan ratusan orang dari berbagai klan Skotlandia bergabung dengannya. Wallace memimpin pasukannya menuju kemenangan penting dalam pertempuran untuk merebut sebuah benteng. Ia memenggal keponakan Raja Longshanks dan mengirimkannya ke Inggris. Raja Longshanks yang baru saja kembali dari Prancis pun hanya bisa menyalahkan Edward karena tidak mengirimkan pasukan bantuan untuk membendung Wallace dan orang-orang Skotlandia. Setelah meraih kemenangan demi kemenangan, Wallace menyarankan kepada para bangsawan Skotlandia untuk memanfaatkan momentum tersebut dan menyerang Inggris, namun, para bangsawan tersebut justru menertawakannya. Di antara para bangsawan itu, terdapat seorang Robert the Bruce Angus MacFadyen, putra bangsawan Robert the Elder yang merupakan pesaing dalam perebutan tahta Skotlandia. Ayah Robert yang menderita penyakit kusta memengaruhi anaknya untuk menjaga kepentingan keluarganya dengan tunduk kepada Inggris. Menyadari ancaman pemberontakan Wallace semakin berbahaya dan ketidakbergunaan putranya, Longshanks mengirim Isabella, istri Pangeran Edward, ke Skotlandia untuk bernegosiasi dengan Wallace. Namun, setelah bertemu Wallace, Isabella Sophie Marceau justru merasa bersimpati dan tertarik. Ia pun memperingatkan Wallace tentang invasi yang akan datang. Menanggapi hal itu, Wallace kembali memohon pada bangsawan Skotlandia untuk bersatu dalam melawan Inggris dan merebut kembali negara mereka. Ia meminta Robert the Bruce untuk memimpin perjuangan tersebut. Dengan demikian, pasukan Skotlandia pun akhirnya berhadapan langsung dengan kekuatan penuh tentara Inggris. Di kubu lawan, Raja Longshanks sendirilah yang memimpin perang menghadapi Skotlandia dalam pertempuran Falkirk tersebut. Selama pertempuran, pengkhianatan oleh bangsawan Skotlandia Mornay dan Lowland, yang disuap oleh Longshanks, mengakibatkan pasukan Wallace dikalahkan dan kematian ayah Hamish, Campbell. Sayangnya, meski berhasil mengobarkan semangat orang-orang Skotlandia, Wallace pun mendapat berbagai pengkhianatan dari beberapa bangsawan, di antaranya adalah Lord Lowland dan Mornay. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan bagi Skotlandia, Wallace berniat menyerang langsung Raja Longshanks yang hendak meninggalkan medan perang. Namun, pengawalan ketat para tentara Inggris membuatnya terjatuh dan secara tak terduga membuatnya berhadapan dengan Robert the Bruce yang telah berpihak Longshanks. Wallace tak sampai membunuh Robert dan hal ini membuat Robert menyesali pengkhianatannya sehingga ia pun memilih untuk membiarkan Wallace pergi. Setelah meraih kemenangan demi kemenangan, Wallace menyarankan kepada para bangsawan Skotlandia untuk memanfaatkan momentum tersebut dan menyerang Inggris, namun, para bangsawan tersebut justru menertawakannya. Di antara para bangsawan itu, terdapat seorang Robert the Bruce Angus MacFadyen, putra bangsawan Robert the Elder yang merupakan pesaing dalam perebutan tahta Skotlandia. Ayah Robert yang menderita penyakit kusta memengaruhi anaknya untuk menjaga kepentingan keluarganya dengan tunduk kepada Inggris. Menyadari ancaman pemberontakan Wallace semakin berbahaya dan ketidakbergunaan putranya, Longshanks mengirim Isabella, istri Pangeran Edward, ke Skotlandia untuk bernegosiasi dengan Wallace. Namun, setelah bertemu Wallace, Isabella Sophie Marceau justru merasa bersimpati dan tertarik. Ia pun memperingatkan Wallace tentang invasi yang akan datang. Menanggapi hal itu, Wallace kembali memohon pada bangsawan Skotlandia untuk bersatu dalam melawan Inggris dan merebut kembali negara mereka.
Ia meminta Robert the Bruce untuk memimpin perjuangan tersebut. Dengan demikian, pasukan Skotlandia pun akhirnya berhadapan langsung dengan kekuatan penuh tentara Inggris. Di kubu lawan, Raja Longshanks sendirilah yang memimpin perang menghadapi Skotlandia dalam pertempuran Falkirk tersebut. Selama pertempuran, pengkhianatan oleh bangsawan Skotlandia Mornay dan Lowland, yang disuap oleh Longshanks, mengakibatkan pasukan Wallace dikalahkan dan kematian ayah Hamish, Campbell. Sayangnya, meski berhasil mengobarkan semangat orang-orang Skotlandia, Wallace pun mendapat berbagai pengkhianatan dari beberapa bangsawan, di antaranya adalah Lord Lowland dan Mornay. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan bagi Skotlandia, Wallace berniat menyerang langsung Raja Longshanks yang hendak meninggalkan medan perang. Namun, pengawalan ketat para tentara Inggris membuatnya terjatuh dan secara tak terduga membuatnya berhadapan dengan Robert the Bruce yang telah berpihak Longshanks. Wallace tak sampai membunuh Robert dan hal ini membuat Robert menyesali pengkhianatannya sehingga ia pun memilih untuk membiarkan Wallace pergi. Di London, hakim memutuskan bahwa Wallace telah melakukan pengkhianatan tingkat tinggi dan akan mendapat hukuman mati dengan cara pemenggalan di depan publik. Meskipun menderita penyiksaan yang mengerikan, Wallace tetap teguh dan menolak tunduk kepada raja. Ketika mendapat penawaran terakhir untuk menghindari eksekusi, Wallace justru meneriakkan, "Kebebasan!" Suara teriakan itu mencapai Longshanks yang sekarat, saat napasnya yang terakhir keluar. Di sisi lain, sebelum kepalanya terpenggal, Wallace melihat penampakan Muron yang tengah tersenyum kepadanya di antara kerumunan. Pada tahun 1314, Robert the Bruce telah menjadi Raja Skotlandia. Ia memimpin pasukannya dalam pertempuran melawan Inggris di Bannockburn. Robert memanggil kenangan Wallace dan meminta para prajuritnya untuk berjuang bersamanya. Hamish melemparkan pedang Wallace ke depan pasukan Inggris, dan bersama-sama dengan para pejuang Skotlandia lainnya, mereka meneriakkan nama Wallace sembari menyerbu pasukan Inggris. Demikian cerita film Braveheart 1995. Semoga bisa menghibur Anda sekalian. Maka berakhirlah alur film Braveheart ini. Semoga kalian semua terhibur. Bila Anda menyukai konten-konten alur cerita yang ada di channel saya, silahkan di-subscribe aja guys. Oke, sekian dan terima kasih, saya pamit dan undur diri. Salam semangat bersama alur cerita aja.